Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam sharing session. Kali ini kita akan berbagi terkait dengan bagaimana memahami hak indeks dalam publikasi ilmiah. Hal ini berdasarkan dari komentar dari akun Instagram kita di Ikatan Ahli Informatika Indonesia yang menanyakan tentang bagaimana hak indeks, SINTA dan lain sebagainya. Jadi kali ini kita akan coba memahami hak indeks dulu, seri tutorial berikutnya bagaimana memahami SINTA dan lain sebagainya. Apa sebenarnya hak indeks? Jadi kalau kita di dalam karya ilmiah selalu akan ditanya hak indeks. Kalau kita memasukkan proposal ke Ristek Dikti misalnya, ditanya hak indeksnya berapa gitu. Lalu ada juga beberapa kriteria untuk memberikan reward atau insentif, syaratnya punya hak indeks berapa. Jadi semakin tinggi hak indeks seseorang berarti semakin bagus kualitas orang tersebut, semakin banyak publikasinya dan semakin banyak orang yang mensitasi artikelnya. Jadi hak indeks sebenarnya mengukur dua hal. Yang pertama adalah dia mengukur produktivitas kita sebagai penulis ya. Seberapa banyak kita menghasilkan artikel dalam tahun tertentu. Jadi ada hak indeks ini diukur 3 tahun, ada diukur 5 tahun atau keseluruhan sejak kita mulai punya publikasi. Jadi seberapa banyak publikasi kita, artikel ilmiah kita, dan dampak ini dimaknai dengan sitasi. Jadi dampak itu maknanya sitasi. Sitasi itu artinya seberapa banyak orang yang menjadikan artikel kita itu sebagai rujukan di karya ilmiahnya. Jadi ada jumlah publikasi kita dan dampaknya artinya seberapa banyak orang yang betul-betul membaca, memahami, dan dia jadikan artikel kita itu sebagai rujukan di artikel seseorang yang lain tersebut gitu. Nah itu yang faktor dampak, artinya karya kita itu dipakai orang. Jadi jangan nanti artikel kita sudah banyak tapi yang prestasi sedikit, artinya belum banyak yang memanfaatkan artikel kita itu. Nah hak indeks dimaknai sebagai semakin banyak sitasi itu dimaknai semakin bagus artikelnya. Walaupun tidak kita pungkiri nanti ke belakang-belakangan ini muncul namanya kartel sitasi, namun itu kita abaikan dulu gitu. Nah, kalau kita seandainya melakukan hal yang wajar saja, maka publikasi ilmiah kita dengan sitasi yang normal-normal saja, maka itulah yang mengukur kualitas kita sebagai seorang ilmuwan atau saintis. Nah, jadi hak indeks itu mengukur produktivitas, jumlah publikasi dan jumlah sitasi. Jumlah sitasi ini artinya jumlah artikel kita yang dirujuk, dijadikan referensi oleh artikel orang lain. Jadi kalau yang kita merujuk artikel kita sendiri itu namanya self citation. Jadi kalau self citation sebaiknya tidak terlalu banyak, 1, 2, 3 silakan. Jadi jangan juga terlalu banyak. Jadi citasi itu perlu juga kita menyebarluaskan artikel kita dibaca banyak orang dan sehingga dijadikan citasi. Artinya publikasi kita itu, kalau publikasi kita di jurnal yang bereputasi, maka yang baca banyak, maka kesempatan citasi lebih banyak lagi. Jadi kalau makanya menentukan ya di mana kita publikasi menentukan juga nanti berapa banyak jumlah citasi. Karena jurnal itu tergantung dari semakin banyak pengunjung jurnal, maka semakin banyak yang akan baca artikel kita. Lalu berikutnya faktor dampak. Faktor dampak itu sebenarnya pengukuran dari banyak sitasi dibagi dengan artikel. Jadi jangan nanti artikel kita banyak, sitasinya sedikit, maka dampaknya hanya 0,0 sekian misalnya. Jadi kita harus banyak mencari sitasi, artinya semakin banyak orang yang memakai artikel kita. Lalu publikasi ilmiah, beberapa kelemahan ini di Google Scholar ya. Di Google Scholar Bapak Ibu, semua publikasi kita ini disebut sebagai publikasi ilmiah. Artinya bisa dijadikan rujukan sehingga dijadikan hak indeks untuk pengukuran hak indeks. Kalau di Scopus dia jelas yang dia ukur hanya jurnal sama konferen ya, yang betul-betul sudah dia indeks sendiri gitu. Nah Scopus lebih luas. Jadi kalau di Google Scholar dia sangat lemah karena juga tidak ada yang memvalidasi jurnal itu bisa ditambahkan di Scopus di Google Scholar sendiri oleh author tanpa ada yang memvalidasi. Maka Google Scholar salah satu pengindeks yang dianggap sangat lemah, walaupun dia walaupun dia sudah melakukan pengindekan tapi validasinya kurang. Jadi inilah hal-hal yang terkait dengan hak indeks. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kenapa hak indeks kita 9, kenapa hak indeks kita 2 dan lain sebagainya. Kalau dari sisi rumusnya kira seperti ini Bapak Ibu. Jumlah sitasi sama dengan jumlah makalah.
artikel atau publikasi. Jadi kalau kita anggap ini satu, artikel kita satu, lalu ada yang mensitasi satu, itu artinya hak indeks kita sama dengan satu. Kalau di sini dua, lalu sitasi masih satu, berarti hak indeks kita juga masih satu. Kalau nanti di sini dua, lalu sitasi kita dua di sini misalnya, maka hak indeks kita dua kalau artikel pertama juga disitasi dua. Nah, jadi berbanding lurus antara sitasi dan jumlah artikel. Nah, kira-kira seperti ini. Kenapa dikatakan hak indeks sama dengan satu? Artinya seseorang yang telah memiliki minimal, jadi minimal Bapak Ibu ya, minimal satu publikasi ilmiah online, dan karya ilmiah tersebut telah disitasi minimal satu kali oleh orang lain. Jadi minimal punya satu karya ilmiah dan minimal telah disitasi satu kali oleh yang lain. Lalu di Google Scholar ada nama indeks 10. Indeks 10 artinya seseorang telah memiliki minimal 10 publikasi, dan ke-10-nya artikel 1 sampai dengan artikel 10 itu sudah disitasi minimal 10 kali juga. Nah, itu baru hak indeks I10-nya sama dengan 1. Kalau I10-nya sama dengan 2, artinya seseorang telah memiliki minimal 20, karena 10 kali 2, 20 publikasi, 20 artikel, dan artikel 1 sampai artikel 20-nya telah disitasi minimal 20 kali juga. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu sekarang bagaimana cara kita menghitung? Contoh, ada si A, publikasinya 3, sudah online. Artikel pertama disitasi 2 orang, artikel kedua belum ada sitasi, artikel ketiga baru 1 mensitasi. Ini berapa hak indeksnya? Kira-kira berapa Bu? Jadi kalau dikatakan indeks 1, dia punya publikasi 1 minimal disitasi 1. Ini publikasinya ada 2, ada 3. Yang mensitasi 1, 2, artikel 1, 1, artikel 3 ini 0 ya. Lalu kalau seperti ini kasusnya, berarti hak indeksnya masih 1. Hak indeksnya masih 1, karena kalau seandainya artikel ketiga ini sudah disitasi 2, maka baru dia menjadi hak indeks 2. Artinya minimal 2 publikasinya sudah disitasi oleh 2 orang, masing-masingnya 2. Karena ini masih 1. Kalau artikel 3 ada 2, maka hak indeksnya di 2. Contoh 2, kalau publikasinya 3, pertama disitasi 10, kedua disitasi 20, ketiga dikasih 15. Ini sitasinya hak indeksnya berapa? Hak indeksnya adalah 3. Karena jumlah artikelnya baru 3, walaupun yang mensitasi sudah sangat banyak. Jadi kalau seandainya sitasinya ini minimal 3, ini 3, ini 3, maka 3. Ini sampai 100 pun, ini sampai 2000 pun, ini sampai 3000 pun, maka karena artikelnya 3, maka hak indeksnya adalah 3. Lalu yang ketiga, misalnya si C ini punya publikasi 100, artikel 1, 1, artikel kedua disitasi 1, artikel ketiga disitasi 1, artikel 4 sampai 100 belum ada sitasi. Maka berapa indeksnya? 1. Karena hanya baru 1 gitu. Kalau di sini 2, ini 2, berarti hak indeksnya 2. Kalau ini 3, ini 3, ini 3, maka hak indeksnya jadi 3. Jadi kalau kondisi seperti ini, banyak pun artikel publikasi kita tapi belum ada sitasi gitu. Hanya 1, berarti kita masih 1 hak indeksnya gitu. Lalu bagaimana 4? Ini contoh si D. Si D punya 100 publikasi. Artikel per 1 50, artikel kedua 40, artikel ketiga 1, artikel 4 sampai 100 0. Ini berapa hak indeksnya? Hak indeksnya 2 gitu. Karena hanya 2 di sini yang terpenuhi. Yang terpenuhi nilai. Kalau dikatakan 3, hak indeks 3, berarti dia minimal punya 3 artikel, ini terpenuhi 3. Lalu minimal ketiga artikel itu sudah diindeks 3, di sitasi 3 gitu. Nah, ini artikel ketiga sitasinya masih 1, nggak terpenuhi. Maka sitasinya adalah 2. Demikian Bapak Ibu pemahaman kita terhadap sitasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi di sesi tutorial berikutnya bagaimana hal-hal yang terkait dengan publikasi ilmiah. Kalau ada pertanyaan silakan sampai di komentar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.